Baik, jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Tentang update COVID itu 3 hari yang lalu kita 38, 2 hari yang lalu itu kita 45.000, kemarin 47.000, hari ini 41.000 yang positif terkonfirmasi. Jadi memang kalau kita sudah terlanjur membuka kerannya, maka untuk mengeringkan si bagian yang terkena air itu butuh waktu agak panjang nih, gitu. Jadi sudah kita PPKM daruratkan itu sudah kita tarik remnya, tapi yang melaju, kendaraan yang melaju ini masih terseret sampai beberapa kilometer ke depan. Nah, contohnya seperti sekarang, bahwa kita sudah PPKM darurat sudah 3 minggu, sebulan. Tapi ternyata ya tidak langsung serta-merta berhenti seperti itu. Jadi banyak sekali faktor-faktor X yang memang harus kita pertimbangkan lagi. Bahwa memang kondisi pandemi ini bukan 100% tanggung jawab pemerintah. Tapi tanggung jawab kita sebagai masyarakat punya andil besar. Pemerintah hanya bisa melarang, menginstruksikan, menganjurkan, dan lain-lain. Tapi kalau kita masih juga tetap melawan, ya seperti ini contohnya. Contohnya ya salah satunya adalah program vaksin. Kedua adalah contohnya mobilitas tinggi yang harusnya dibatasin, tapi masih tetap berpindah tempat dengan mobilitas tinggi, yaitu membawa carrier virus sangat cepat. Kemudian mutasi, Bu Ira, yang kita bahas dalam beberapa minggu terakhir ini ya Pak Sadrak. Memang kondisi mutasi ini akan terus berlangsung. Jadi virus yang sudah menginfeksi kita itu akan kalah. Dia akan kalah secara evolusi, dia akan minggir. Tapi untuk bisa beradaptasi, virus itu cepat sehingga terjadi mutasi. Single mutation, double mutation, bahkan triple mutation bisa saja terjadi. Selama yang sakit masih ada terus, yang terinfeksi masih ada terus, maka kemungkinan besar mutasi masih ada jelas. Itu teori evolusi dari virus, memang akan begitu. Buktinya adalah kalau kita misalnya terserang virus influenza, apakah 2-3 minggu lagi nggak bisa kita terserang influenza? Padahal kita sudah punya kekebalan terhadap si influenza, dan bisa dalam 1 tahun bisa berapa kali gitu kita kenanya kan, tapi tetap saja gitu. Makanya intinya adalah bagaimana kita mengkontrol supaya bisa hidup berdampingan, Bapak Ibu. Itu yang memang permintaannya seluruh negara ini. Kita harus bisa berdamai, harus bisa hidup berdampingan bersamaan. Gitu kira-kira Ibu Ira, Bapak Oke. Sadrak. Siap. Oke, berarti masih bisa dikatakan, status, angkanya masih cukup tinggi juga ya, Dok, ya, sampai saat ini ya? Ya, Begitu? memang betul. Jadi angka yang positif itu memang relatif di 40 ribuan ya, baik 38 kah sampai 45.000, 47.000 dalam satu hari. Tapi yang rekor yang ini agak-agak kurang ini ya, kurang oke ya. Raport kita mengenai yang divaksin full dose itu masih terlalu rendah sekali dengan jumlah penduduk ya. Kemudian yang kedua adalah rate kematian. Rate kematian kita itu tertinggi di dunia. Nah, ini yang masih masih menjadi perhatian khusus. Kita harus bisa mengontrol. Kalau enggak ya akan terus tinggi, Bu. Iya. Jadi berbagai gejala yang membedakan antara ini sakit COVID atau penyakit biasa, dalam hal ini mungkin seperti contohnya adalah flu, biasa ya influenza. Oke, jadi gejala terinfeksi virus pandemi itu berbeda-beda tiap orang. Ya, kita harus tahu. Jadi nggak bisa, saya hilang penciuman, kamu juga hilang penciuman ya? Nggak bisa disamakan gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipaksakan orang lain harus sama dengan kita ya. Namun terdapat penyakit biasa ya, yang biasa yang memiliki gejala itu mirip dengan virus pandemi ya. Nah, walaupun dia misalkan penyakit ini mirip dengan virus pandemi, hanya saja ada hal-hal tertentu yang bisa kita bedakan ini ke arah virus pandemi atau gejala yang lain ya. Ingat. Oke, gejala virus pandemi yang kita sudah bahas berminggu-minggu sampai setahun ya, itu adalah salah satunya demam. 2, batuk dan flu. 3, sakit kepala. 4, pegalinu, nyeri otot, sendi, ya. 5, kadang-kadang ada kemerahan pada permukaan kulit, ya, ruam seperti alergi atau seperti bentol-bentol, ya. Kemudian ada gejala sesak napas, hilang penciuman, gangguan pencernaan, dan nyeri tenggorokan. Apakah dari sini Bapak Ibu
ada yang spesifik terhadap satu kondisi penyakit? Nggak ada. Ya, ini sindrom, kumpulan dari gejala-gejala klinis yang biasa kita temui di eh, poli-poli pengobatan dokter seperti biasa lah, gitu ya. Sering ini. Kemudian gimana cara kita bedakannya? Nah, jenis atau kualitas dari batuknya. Contoh nih, ya. Batuk. Batuk biasa, biasanya itu karena perubahan cuaca sering batuk. Atau terpapar asap, asap rokok, bakaran, asap kendaraan bermotor, itu bisa batuk. Ya. Nah, jenis batuknya bisa berdahak, mengandung dahak dia, atau kering. Dan tidak ditemukan kondisi sesak napas. Ya, kalau batuk disebabkan karena virus pandemi, itu tanpa ada sebab tiba-tiba muncul. Ini beberapa pasien saya yang saya alami, beberapa rekan kerja juga yang positif begitu. Tiba-tiba muncul batuk. Biasanya terasa kering, dibatukin itu seperti kosong tapi gatel gitu ya. Disertai dengan kondisi kadang-kadang diikuti dengan sesak napas. Nggak selalu ya. Dan gejala lain setelah batuk, ada juga disertai demam, nyeri sendi atau otot, serta hilangnya sensasi penciuman. Ya, oke. Yang kedua, flu. Berarti kan artinya hidungnya berair gitu ya, ada airnya. Oke. Kalau flu biasa, itu sembuh dalam waktu singkat Bapak Ibu. 3-4 hari biasanya udah mendingan badan. 5-6 hari oke lah, udah mendingan lah jauh gitu ya. Nah, umumnya tidak terjadi sesak napas. Bapak Ibu harus ingat. Muncul bersin, kadang-kadang ada ya disertai dengan bersin. Umumnya tidak mengalami gangguan penciuman. Jadi makan minum Bapak masih normal sebenarnya. Hanya saja mungkin kurang nafsu makan gitu ya. Nah, kalau flu gejala yang pandemi ini itu terjadinya dalam waktu yang lebih lama, lebih panjang ya. Kemudian terkadang disertai diikuti dengan gejala sesak napas gitu. Rasanya seperti kok kurang lega ya bernapas gitu ya. Nah, umumnya tidak diikuti dengan bersin Bapak Ibu. Jadi memang ya flu tersumbat hidungnya tapi tidak dengan bersin. Ya, walaupun tidak selalu ya. Kemudian mengalami gangguan penciuman, sensasi penciuman itu hilang Bapak Ibu. Ya. Nah, itu harus harus dilihat ya. Kemudian yang ketiga inilah ya, anosmia. Kita pernah bahas juga sendiri tentang anosmia. Jadi, anosmia akibat flu kadang-kadang bisa kalau lagi tersumbat-tersumbatnya hidung, itu terkadang kita nggak bisa ngerasain rasa apa masih nggak bisa nyium karena dia punya hidung tersumbat. Tapi rasa cabai tetap begitu ya. Bapak Ibu kasih misalkan contohnya fix masih kalau Bapak Ibu tarik dalam itu masih kecium parfum yang tajam-tajam ya, kopi, parfum gitu-gitu. Itu masih masih tercium dengan baik. Kalau anosmia yang disebabkan karena virus pandemi tiba-tiba ya, kemudian tiba-tiba berat aja. Kok nggak bisa nyium ya? Sama sekali gitu. Hidung tersumbat karena sistem sarafnya yang terganggu Bapak Ibu. Ditambah dengan hilangnya indera pengecap. Jadi makan juga jadi nggak selera karena tidak ada rasa. Kalau yang akibat flu, makan tidak selera karena memang lagi nggak selera makan. Beda ya. Nah, ini harus ingat. Oke, alergi. Kalau alergi seperti pada umumnya disebabkan oleh penyebab asing dari luar, contohnya udara, debu, ya. Kemudian kalau kita terpapar debu kan biasanya bersin-bersin, mata berair, nggak ada gejala-gejala seperti virus pandemi tadi, gitu ya. Nah, kalau yang disebabkan oleh virus pandemi itu menyebar dari orang ke orang melalui droplet. Ya, droplet kalau yang berat itu lebih dari 100 mikrometer, itu berat dia droplet jadinya. Ada yang 5 hingga 100 mikrometer itu so-so. Yang kurang dari 5 mikrometer karena dia ringan itu mudah terbawa oleh angin. Ya. Oke. Nah, gejalanya seperti demam, gangguan penciuman, nyeri otot dan sendi kalau dia ada alerginya. Nah, ini. Kemudian yang kelima, kita pernah bahas juga mengenai gastroesophageal reflux disease. Rasanya isi dari lambung naik kembali, Bapak Ibu. Rasanya seperti itu. Nah, gejala yang dominan itu nyeri di ulu hati.
Terus dada terasa panas atau rasa seperti nyeri, ngilu, mau terbakar, dan terkadang kita menginduksi kita untuk muntah. Tapi kalau yang disebabkan oleh virus pandemi, itu sesak di dada, sulit bernapas, sehingga rasanya seperti kehabisan udara, disertai dengan gejala virusnya. Gejala virus yang lain ya, tadi ya, diikuti dengan yang lain-lain tadi yang udah dibilang. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu orang yang begini, ya, ketemu ada orang yang mengeluh seperti ini, gejala-gejala virus pandemi, sebaiknya yang pertama adalah tetap tenang, berpikiran rasional dan logis. Tidak perlu panik, Bapak Ibu. Kemudian mencari waktu supaya segera memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan terdekat, mau puskesmas, mau klinik, dan lain-lain yang bisa Bapak Ibu datangi. Nggak usah bingung, nggak usah pusing ya. Kemudian untuk mendapatkan hasil pastinya disusul dengan pemeriksaan swab antigen atau swab PCR. Kalau seandainya ini status kondisi dunia tidak pandemi, maka kami sebagai dokter atau tenaga kesehatan tidak akan pernah menyusul sarankan tes swab duluan. Tapi karena kondisinya pandemi, maka semua orang dicurigai terinfeksi sampai terbukti tidak. Artinya, setiap orang yang sakit, apalagi yang keluhannya mirip, terpaksa mau tidak mau harus swab antigen dan atau PCR. Paham ya Bapak Ibu ya? Jangan disalahin nanti dokternya dikit-dikit COVID-in, dikit-dikit COVID-in. Bukan, karena statusnya adalah pandemi. Kalau pandemi dicabut, nggak akan pernah kita berpikir seperti itu. Ya, oke, next. Terus bagaimana cara mencegah penularan? Nah, ini yang tadi juga sudah saya kemukakan, sudah berkali-kali pemerintah juga dan orang lain. Jadi lebih baik kita mencegah ketimbang kita harus mengobati. Percaya saya, kalau seandainya pengobatannya nggak enak Bapak Ibu. Benar. Terus bagaimana caranya kita mencegah? Contohnya, yang pertama, ini yang pertama dan paling penting, disiplin terapkan protokol kesehatan. Yang bisa menghindarkan Bapak Ibu untuk tidak terinfeksi COVID adalah protokol kesehatan Bapak Ibu. Ya. Kemudian selain Bapak Ibu menjarangkan kontak ya supaya tidak terinfeksi, yang kedua adalah mempersiapkan diri untuk status imunitasnya tinggi. Jadi badannya tetap sehat, badannya tetap segar, sehingga bisa melawan ancaman apapun infeksi dari luar tubuh. Makan makanan bergizi seimbang, ya. Batasi aktivitas di luar rumah, kelola stres Bapak Ibu. Cari waktu, cari tempat, cari kegiatan yang Bapak Ibu bisa nikmati. Baca novel kah, dengar lagu kah, main alat musik kah, boleh. Ya. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup. Nah, Bapak Ibu juga harus mengelola istirahat yang baik dan benar. Siang hantam aja dari jam 11 tidur, sampai sore jam 5. Malam nggak bisa tidur. Bukan begitu. Jadi boleh istirahat, tidur, tapi jangan sampai mengganggu siklus. Kalau siang mau tidur-tidur sebentar boleh, malam jangan terlalu sampai malam biar bisa tidur. Atau misalkan kegiatan aktivitas fisik di rumah, sepeda statis, ya, dan lain-lain. Bisa menjaga imunitas tubuh tetap tinggi. Nah, ini ya, penting sekali menjaga imunitas tubuh. Jadi ancaman dari luar, penyakit apapun bisa ditahan, ya. Oke. Kemudian apa yang perlu kita lakukan jika positif? Nangis? Enggak. Jangan panik, karena panik tidak membantu Bapak Ibu dalam berpikir jernih, berpikir positif. Sehingga tidak perlu panik. Satu. Yang kedua, ambil waktu, pikirkan baik-baik, kemudian konsultasi untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Tidak perlu panik. Ya. Tiga, langsung lakukan isolasi mandiri. Ya. Nah, isolasi mandiri pisahkan dengan anggota keluarga yang lain di rumah atau dengan anggota yang di kantor, staf dan lain-lain. Pisah langsung. Ya. Kemudian
beritahu kepada pihak berwenang ya di lingkungan rumah tempat kita tinggal, RT RW, perhatikan perawatan yang dibutuhkan ya, apa-apa aja yang Bapak Ibu perlu, tensimeter, termometer, saturasi oksigen seperti itu harus punya ya, bolpen, kertas dan lain-lain ya. Jaga jarak dan tidak memakai peralatan yang sama di rumah dengan anggota keluarga. Sementara ini pisah dulu. Jadi seperti contohnya pakaian, ada tempatnya sendiri, kalau perlu cuci sendiri. Itu ya, dipisah dengan anggota keluarga lain. Begitu juga piring dan sendok dan gelas. Sementara ini 10-14 hari pisah dulu. Karena apa yang Bapak sentuh berisiko, yang Ibu sentuh berisiko untuk menularkan ke anggota keluarga lain. Karena prosesnya masih sangat infeksius ya. Apalagi yang variannya Delta kan Bapak Ibu sudah tahu. Hanya butuh 10-15 detik untuk bisa menularkan ke orang lain. Ya, konsumsi asupan makanan bergizi seimbang dan jaga imunitas tadi. Ya. Kemudian manfaat asupan yang mengandung antioksidan. Apa perlu? Ternyata asupan yang mengandung antioksidan itu penting untuk kita konsumsi. Kenapa? Ketika kita sehat, maka ancaman itu akan dicegah. Tapi ketika kita sakit, maka pemulihannya perlu antioksidan. Jadi pada saat menjaga daya tahan tubuh Bapak Ibu, perlu antioksidan. Pada saat Bapak Ibu terjatuh sakit, perlu untuk pemulihan antioksidan. Ya. Jadi pasien pandemi karena saat virus akan mengikat reseptor ya di dalam tubuh kita dalam level selular, kemudian dia berusaha untuk memperbanyak dirinya di dalam tubuh kita, ya menginfeksi, kita bilang ya menginfeksi ya untuk berusaha memperbanyak dirinya, itu antioksidan akan bekerja menghambat setiap virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi antioksidan ini juga punya peranan penting dalam menghambat replikasi virus di dalam tubuh ya. Kemudian, kalau misalkan kita mengkonsumsi asupan yang mengandung antioksidan, juga diikuti dengan inhalasi hidrogen. Apa sih fungsinya inhalasi hidrogen itu? Inhalasi air hidrogen memiliki efek anti peradangan. Kemudian dia juga punya efek antioksidan. Kemudian punya lagi efek lagi yang lain, anti apoptosis. Jadi dia membantu untuk menjarangkan kematian sel. Anti apoptosis itu anti kematian sel. Kemudian mengurangi stres oksidatif. Jadi itu yang terbang-terbang di dalam tubuh kita karena berbagai urusan masalah, misalkan karena makanan, karena cuaca, karena gaya hidup kita yang kurang baik gitu ya. Stres oksidatif itu banyak. Itu bisa ditangkap, dinetralisir supaya sel-sel kita bisa kembali pulih. Serta bantu meringankan gejala infeksi virus. Jadi kalau misalnya virusnya harusnya yang seperti minggu lalu saya katakan bahwa ini polisinya dengan orang mau tawuran, nah dicegah supaya tidak terjadi tawuran. Karena kalau terjadi tawuran paling enggak batu melayang, pecah kaca, mobil rusak, jangan sampai terjadi gitu ya. Oke, next. Terus bagaimana manfaat air dan inhalasi hidrogen untuk membantu pemulihan virus pandemi ini? Penyakit dan gejalanya mirip. Nah ini, gas hidrogen itu dapat mengatur aktivitas antiinflamasi, tadi saya sudah bilang, dan antioksidan. Meningkatkan sistem kekebalan, mengurangi kematian sel, dan memiliki potensi pengobatan terapeutik. Ya, ini sudah ada di Jurnal Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2020. Ya. Kemudian, molekul hidrogen yang mengandung antioksidan tadi, itu akan menangkap radikal-radikal bebas yang kebetulan kekurangan elektron, dia akan mentransfer elektronnya ke radikal bebas tadi, sehingga si radikal bebas tadi jadi netral. Kalau dia sudah netral, dia tidak lagi mengancam sel-sel tubuh Bapak Ibu. Sehingga kalau misalkan sel-sel tadi mau pulih, mau merangsang pembentukan antibodi daya tahan tubuh, jadi bisa maksimal. Oke? Nah, terus kemudian air hidrogen memiliki antioksidan dan antiinflamasi untuk pemulihan paru-paru. Seperti kita ketahui, virus COVID-19 ini adalah virus yang bertengger, kampungnya, markasnya di saluran pernafasan. Sehingga hidrogen
bisa digunakan untuk pemulihan paru-paru. Ini hidrogen bukan hidrogen yang terbang bebas begitu ya Bapak Ibu ya. Hidrogen yang berikatan dengan air. Hydrogen binding water. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya masih mau tahu juga, silakan browsing. Itu banyak sekali tulisan-tulisan mengenai hydrogen binding water. Jadi bukan hidrogen buat pabrik ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah nih. Ya. Nah, tadi si antiinflamasi ini melemahkan kondisi-kondisi yang akan merusak jaringan paru. Jadi kalau paru-paru kita rusak, itu akan diganti oleh jaringan keloid, Bapak Ibu. Apakah jaringan keloid sama dengan jaringan paru? Beda. Beda, enggak sama. Nah, kemampuan dia untuk bertukar oksigen yang tadinya 100% karena berubah jadi jaringan parut, jaringan keloid, jadi turun tinggal 70, tinggal 80%, ya. Oke. Nah, efek antioksidan dan antiinflamasi pada inhalasi hidrogen, diinhalasi, dihirup, dia langsung meningkatkan fungsi dari paru-paru. Nah, jadi dia memang langsung karena bekerjanya di paru-paru, dia langsung sedot dan langsung bekerja langsung di paru-paru untuk mengurangi proses inflamasi peradangan di saluran pernafasan terutama ya. Nah, gitu ya. Ini waktu itu penelitiannya adalah Asthma Research and Practice 2018. Nah, ini kalau seandainya kondisinya adalah GERD, ya, asam lambungnya tinggi, terus terasa panas, terus terasa naik ke atas, kita berikan hidrogen, ya, itu bisa membantu memberikan perubahan sistemik. Jadi, ketika kita guyur dengan hidrogen, air nih, ya, nah, itu akan terjadi perubahan pada permukaan dan kondisi dari dalam lambung, sehingga bisa dinetralkan, kemudian ikut diperbaiki, gitu ya. Oke, hidrogen juga memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang dapat bantu mencegah, mengurangi cedera pada mukosa. Mukosa itu yang Bapak Ibu lihat nih, ruge. Nah, ada tulisannya ruge ini. Nah, oh ya, yang biasa masak usus dan lambung mungkin udah tahu permukaan lambung seperti apa ya, tapi yang belum pernah lihat, nah seperti ini dia. Dia seperti karpet yang agak sedikit berlekuk-lekuk Bapak Ibu, permukaan lambung. Nah, kalau seandainya dia cedera, maka ada warnanya jadi lebih merah. Jadi lebih merah seperti itu ya. Nah, itu merah itu adalah kondisi peradangan, biar Bapak Ibu tahu ya. Kondisi peradangan, kemerahan, kemudian dia jadi bengkak, itu memang kondisi inflamasi di lambung seperti itu. Nah, dengan diberikan hidrogen sebagai antioksidan dan antiinflamasi, maka proses peradangannya bisa dikurangi. Kalau digunakan dalam jangka waktu yang lumayan panjang, maka dia akan menyembuhkan malah, ya, mengurangi cedera pada mukosa lambung tuh, ya. Kemudian inhalasi juga, kalau pasien-pasien yang suka hidungnya suka alergi atau banyak berubah jadi ingusan gitu ya, jadi basah ketika kita perubahan cuaca dari terlalu panas ke terlalu dingin, dari subuh ke pagi, dari sore ke maghrib, itu ada beberapa kondisi seperti itu yang dengan perubahan cuaca, kepadatan udara itu berubah, dia oversensitif, jadi rinitis. Rinitis itu radang pada mukosa hidung, permukaan hidung. Nah, ya, gimana caranya kita kurangi? Dengan memberikan antiinflamasi, ya, hidrogen tuh. Nah, hidrogen pun pernah diuji nih, ya, diuji untuk pasien-pasien pandemi. Gas hidrogen itu memiliki kualitas penyembuhan dalam pemulihan pada saat terjadi peradangan di paru. Nah, penelitiannya banyak. Mungkin yang sekarang kita fokus adalah pandemi, tapi penelitiannya sebenarnya banyak. Jadi radang paru-paru yang kita biasa sebut paru-paru basah, TBC dan lain-lain itu bisa digunakan dan memang sudah dilaporkan, gitu ya. Tapi yang sekarang kita bicara mengenai infeksi pada pandemi, ya. Memungkinkan penggunaannya dan meringankan kondisi paru-paru yang parah, ya. Tapi tidak single. Kalau dia sudah statusnya kondisi paru-parunya kerusakannya parah, maka multiple kita berikan terapi multiple. Oksigen diberikan, hidrogen diberikan, terus obat-obatan yang lain kita berikan. Tapi kalau yang ringan dan sedang, atau misalkan yang berat dibandingkan tanpa diberikan hidrogen, maka akan jauh lebih baik
dan lebih cepat penyembuhannya kalau dengan hidrogen ya. Oke. Efek pengobatan pada penghirupan gas hidrogen dan oksigen membantu perbaikan sebagian besar gejala pernapasan. Nah kan, betul kan? Cocok untuk meredakan kondisi sesak napas dan gejala pernapasan lainnya pada kondisi pandemi saat ini ya. Itu Journal of Thoracic Disease 2020. Nah, gimana cara kerjanya kalau yang diminum? Kalau diminum tadi akan masuk lewat lambung, diserap ya, ada sebagian yang diserap langsung, ada sebagian yang diteruskan ke dalam duodenum, usus 12 jari, kemudian ke usus halus, nanti ke usus besar. Sebagian besar nanti cairan itu akan diserap kembali ke tubuh oleh si usus besar. Ya, nanti dari usus besar itu menyerap ke pembuluh darah, didistribusi ke seluruh tubuh, sel akan menghirup, akan mengambil molekul-molekul hidrogen tadi, karena molekulnya sangat mudah nyelip, gitu ya. Oke, kalau diminum bagaimana? Kalau dihirup bagaimana? Diinhalasi. Nah, hidrogennya tadi, seperti tadi saya katakan, masuk ke dalam saluran pernafasan, hidung, terus masuk ke dalam paru-paru. Di paru-paru itu kita semua sudah tahu terjadi pertukaran gas. Gas yang tidak kita perlukan akan dibuang dari paru-paru ke pernafasan. Gas yang kita perlukan akan dihirup dari dalam alveoli paru-paru, kemudian dia akan dorong ke dalam pembuluh darah, ya. Dari dalam pembuluh darah akan didistribusikan oleh jantung ke seluruh tubuh kita, ya.